Teman-teman, kemarin saya sempat mendengar seorang ibu berbicara kepada anaknya. Masih kecil anaknya. Cuman ibunya ngomong begini, "Hai, makanan itu jangan dibuang-buang. Makanan itu jangan dimuntahkan, dimakan. Jangan dibuang-buang semacam itu. Nanti kalau dibuang, nggak dikasih makan sama Gusti Allah gimana?" Nah, eh secara esensi sebetulnya kalimat ini benar gitu ya. Jadi memberikan support, memberikan penanaman kepada anak kita supaya tidak membuang-buang makanan gitu ya. Maksudnya seperti itu. Tetapi jadi ada masalah ketika ada ancaman di belakangnya. Misalkan nanti kalau nggak dikasih makan sama Gusti Allah gimana? Nah ini kan sebuah ancaman. Nggak perlu. Jadi sebetulnya berbicara dengan anak-anak itu yang positif saja. Positif isinya, positif kalimatnya. Positif isinya itu seperti ini. Ayo makanan ditelan, gitu ya. Nggak usah jangan dibuang-buang. Yang benar makanan itu ditelan, ayo ditelan supaya nanti badannya sehat ya, yang positif. Nggak usah kemudian jangan dibuang-buang, nanti tidak dikasih makan sama Gusti Allah. Itu sudah bentuk negatif dan juga sebuah ancaman, dan sebuah ancaman adalah komunikasi yang paling jelek. Nah harusnya seperti apa? Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi bagaimana kalau kita berkomunikasi dengan anak-anak kita ya, yang masih dalam masa pertumbuhan. Intinya kalimatnya halus, positif isinya, positif bentuk kalimatnya. Nanti saya akan sampaikan bagaimana dan juga beberapa contoh yang lainnya. Oh ya, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel JMTV, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Kemudian di sebelahnya subscribe itu ada tombol lonceng, tekan tombol loncengnya sekalian. Karena ini akan membuat Anda mendapatkan notifikasi kalau Anda atau kalau kita mengupdate video terbaru. Jadi Anda dapat pemberitahuan. Nah ini adalah ilmu, sehingga Anda punya hak untuk mendapatkan ilmu ketika Anda subscribe dan juga tekan tombol lonceng. Jangan lupa ya. Kemudian juga like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu di antara teman-teman Anda yang sudah menjadi orang tua sedang membutuhkan informasi semacam ini. Jadi sama-sama sedekah informasi, sama-sama berpahala. Oke, begini. Jadi kalau sempat saya contohkan tadi, anak kecil dibentak oleh mamanya gitu ya. Ya sebetulnya tidak harus seperti itu, cukup ayo ditelan makannya. Ayo makan yang benar, ditelan makanannya supaya badannya sehat gitu ya. Supaya nanti rezekinya ditambah, kan positif bukan ancaman. Beda kan? Jadi kalau awal tadi saya contohkan, ayo makanan jangan dibuang-buang. Sudah negatif. Sudah negatif. Kemudian disertai ancaman. Nanti kalau tidak dikasih rezeki sama Gusti Allah gimana? Ancaman lagi kan? Padahal kalimatnya yang benar dan enak didengar itu kan begini. Ayo makanannya ditelan, makanannya dikunyah, kemudian ditelan supaya badannya sehat, dan nanti akan diberi sama Allah rezeki yang lebih banyak lagi. Karena kan barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah. Kan enak. Dengarnya kan enak gitu ya. Nggak ada marah di situ. Jadi dia juga mendengarkan kalimat-kalimat yang bagus gitu ya. Nah, ada satu contoh juga yang sempat saya lihat di YouTube juga ya. Jadi ini pentingnya supaya kita tetap berpikir positif, kemudian kalimatnya juga positif, bukan negatif kalimatnya, kemudian maksudnya juga positif gitu ya, dan tidak ada ancaman gitu ya. Jadi di YouTube itu ada channel YouTube itu ada yang anak kecil gitu main terus di dekat tembok gitu ya, dan nggak pulang-pulang gitu. Nah kemudian ibunya marah-marah karena pulangnya terlambat terus, pulangnya waktunya pulang nggak pulang-pulang gitu ya, sehingga ibunya marah-marah. Ini kejadian di Malaysia sepertinya. Nah si kecil ini yang masih kecil nggak tahu apa-apa sebetulnya, kan taunya main, namanya juga anak kecil ya, dimarahin. Jangan main terus di tembok, main terus di tembok, nggak usah pulang. Nanti kan kamu mati ketiban tembok. Nanti kan kamu mati ketiban tembok. Gitu. Nah kalimat itu terucap dari ibunya, gitu ya, terucap dari ibunya. Dan mungkin ibunya juga sudah lupa. Lama kelamaan anaknya pinter. Enggak, kecil gitu tumbuh sehat. Ibunya juga lupa mengucapkan kalimat itu, kemudian tumbuh jadi anak yang cerdas, pintar gitu, dan jadi seorang insinyur pembangunan gitu ya. Teknik lah pembangunan. Nah, saat dia karirnya sudah cukup bagus, kemudian dia bekerja. Namanya juga orang arsitek, orang teknik ya. Kerjaannya dekat bangunan. Nah, saat itulah tiba-tiba bangunan tembok yang ada di dekatnya ambrol dan menimpa orang ini karena sudah dewasa ya orang ini, dan kemudian meninggal dunia. Nah ini kan jadi satu bentuk bahwa ucapan-ucapan negatif, ucapan-ucapan ancaman itu janganlah kita pakai, karena kita nggak tahu ya.
berhari-hari, bertahun-tahun, bisa jadi itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karena itu kenapa tidak menggunakan kalimat-kalimat yang positif, positif bentuknya, positif juga isinya, positif esensinya. Tadi ya, kalau sedang makan ya diajak dengan kalimat yang positif, makan yang banyak, kemudian ditelan makanannya supaya badannya sehat dan rezekinya ditambah sama Gusti Allah, kan gitu. Demikian juga misalkan ketika kita marah sama anak kita karena bermain terus, ayolah pulang yang benar, waktunya pulang, ibadah, waktunya sholat asar, pulanglah, waktunya maghrib, cepetan pulang maghrib, ngaji lah, sholat lah. Nah, itu kan hal yang positif, tidak disertai dengan ancaman. Tadi ya sama kasusnya, ketika anak kita main tidak pulang-pulang, nggak perlu diancam. Ucapan adalah doa. Karena itu inilah sebuah contoh bagaimana kita berbicara dengan anak-anak kita yang masih dalam masa pertumbuhan SD, SMP. Ada juga yang sering jadi contoh begini. Bangun terlambat, dimarah-marahin jadinya. Tiap hari bangun terlambat, besoknya dikatain begini. Dipesan ya sebetulnya, tapi kalimatnya negatif. Besok jangan bangun terlambat lagi ya. Nah, ini kan kalimat negatif. Maksudnya bagus, tapi kalimatnya negatif. Mestinya kan yang benar kan, besok bangun pagi-pagi gitu ya. Besok bangun lebih cepat, besok bangun lebih pagi, besok bangun lebih awal. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang positif. Kalau kalimat negatifnya kan, besok pagi awas, jangan sampai terlambat bangun. Ya terlambat lagi. Wong di otaknya kita tanamkan terlambat. Tapi kalau kita tanamkan, besok bangun lebih awal, beda kan? Besok bangun lebih pagi, beda. Jadi bukan ya kalimatnya positif, bentuknya itu bukan negatif gitu ya. Nanti akan kita bicarakan tentang bagaimana membuat sebuah kalimat yang positif ya. Tapi ini dipakai dulu bahwa kalau kita berbicara dengan anak kita, usahakan kalimatnya yang positif, yang bagus, kemudian jangan disertai dengan ancaman, kasihkan sesuatu yang bagus. Ada yang protes kan? Loh kan di dalam kitab suci juga ada ancaman. Iya betul, di dalam kitab suci ada ancaman. Ada reward and punishment. Kenapa? Untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Itu fungsinya kitab suci. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari dengan anak-anak kita, mari kita gunakan kalimat yang positif karena tadi kalimat kita adalah doa untuk orang yang kita ajak dialog, apalagi itu anak-anak kita. Jadi dengan kita berkata baik, dengan kita berkata positif, dengan kita berkata-kata yang optimis, maka akan insya Allah mencetak anak-anak kita menjadi generasi yang benar-benar optimis menghadapi masa depan ya. Karena tadi itu setiap kalimat yang bagus akan menjadi sebuah catatan buat mereka untuk lebih baik lagi. Sekali lagi, jangan katakan jangan bangun terlambat, tapi katakan bangun lebih awal gitu ya. Jangan dibilang ke anak-anak kita jangan bangun terlambat, tapi bisa katakan bangun lebih awal, bangun lebih pagi gitu ya. Untuk menghargai makanan, minuman, oke lah, jangan katakan dibuang-buang, tapi minumlah minuman yang benar, makan yang benar, supaya nanti rezekinya ditambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mengajak mereka untuk bersyukur, hilangkan semua kalimat-kalimat yang negatif ya. Kalimat negatif itu kan begini tuh, saya tidak akan pergi, itu kalimat negatif. Tapi kalimat positifnya adalah saya akan diam di sini. Nah, itu kalimat negatif dan positif ya. Kalimat negatif contoh lagi, jangan datang terlambat di sekolah. Kalimat negatif. Tapi kita ubah dengan kalimat positif. Besok ke sekolah datang lebih awal. Beda kan? Jadi beda gitu loh. Nah, oke, mudah-mudahan ini bisa membuat kita lebih tahu lagi mana kalimat positif, mana kalimat negatif, dan efeknya kepada anak-anak kita seperti apa. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita semua. Salam dan sukses selalu untuk Anda.